sign up. Sign up. Oke. Sini kita punya komponen namanya sign up. Sebenarnya harus di-detach dulu supaya nggak nyambung sama induk yang ini. Terus kita rename sign in jadi sign up. Oke, kemudian kita ubah ke komponen Ctrl Alt K. Nah, di sini saya tadi akan ada menyebutkan tentang komponen dan kelebihannya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian pengen membuat interaksi nih, sign in saat ditekan, ntar warnanya berubah. Caranya kita tekan sign in dulu, terus kita tekan tanda plus di sini. Namanya add varian. Nah, sini add varian. Add varian itu untuk nambahin varian. Misalkan komponennya itu berubah saat ditekan. Atau komponennya itu bakal ada bayangannya bakal hilang, akan hilang kalau misalkan kita hover atau kita arahkan kursor kita ke button ini. Misalkan kita punya sign in yang ada efek. Efek di sini kita punya drop shadow. Drop shadow di sini nggak kelihatan karena dia warnanya hitam. Maka kita akan ambil warna ini dan agak sedikit menggelapkan sesuai dengan warna. Oke. Nah, drop shadow, blurnya matikan untuk membentuk kayak button. Nah, jadi ini button sebelum di hover, kemudian ini button setelah di hover. Ya, untuk sign up juga kurang lebih sama. Sebenarnya kalau untuk button lebih baik dipisahkan. Misalkan sign in-nya itu harus warna yang berbeda supaya orang bisa tahu, oh, itu gunanya buat masuk dan juga untuk marketing terselubung. Sign up-nya itu warnanya harus terang sebagai marketing terselubung sebenarnya. Nggak wajib tapi disarankan kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tambahkan varian untuk sign up. Nah, sini sign up juga kita akan tambahkan drop shadow. Text. Drop shadow. Blurnya 0. Kita akan ngambil warna seperti di sebelah. Nah, warnanya kurang lebih sama. Nah, untuk penggunaannya nanti, ini geser dulu. Penggunaannya nanti tinggal kalian geser sign in sama sign up di sini. Oke. Kita shift A buat auto layout. Kemudian kita grouping lagi. Baru kita buat, nah, ini. Baru kita tambahkan di sini. Warnanya nggak terlalu buruk sih di sini. Kalau ditampilkan secara eksplisit. Nah, di sini kalian bisa mengatur ukuran ininya, jarak-jaraknya. Di sini. Nah, jadi tampilannya bakalan kayak gini. Ini juga masih ada drop shadow-nya. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan karena nabrak sama warna belakang. Kita udah bikin navbar untuk yang pertama.
Kemudian kita akan buat teks ya. Sini kita akan buat teks untuk ngasih tahu. Oke, jadi di sini kita punya teks yang pengen kita tampilkan di sebelah di tengah. Nah, untuk caranya kita akan tengahkan dulu teksnya menggunakan ini. Kemudian kita besarkan karena dia teksnya homogen atau sama. Misalkan kita pengen menggunakan ini. Kemudian, nah, jadi misalkan kalian kan males nih mau nulis mengubah dari uppercase ke lowercase atau huruf besar ke huruf kecil. Cara gampangnya kalian tekan tipografi, kemudian di sini kita punya type settings. Kita ubah nih case-nya. Nah, secara otomatis dia akan berubah. Oke, saya baru sadar kalau ini bukan Canva. Oke. Nah, di sini kita punya teks yang kita tengahkan dulu dengan menggunakan position alignment. Kemudian kita baru Shift A. Nah, Shift A itu buat menentukan jarak teksnya. Jadi di sini kita punya jarak teks atau gap yang akan ada secara otomatis. Kemudian kita masukkan ke dalam. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kalau misalkan, ini kan karena bukan komponen ya, kalian bisa lebih bebas buat mengubah ukurannya. Misalkan dari 128 ke 96. Ini kita ubah ke 4, ke 64. Oke, ini kayaknya terlalu besar atau mungkin udah pas. Jadi kita di sini punya judul Explore Things in Every Sunset. Kemudian kita bakal nambahin learn more. Dan more. Oke, sini kita punya learn more. Oh iya, kalian bisa nambahin. Nah, icon itu kalian menggunakan Iconify. Nah, di sini kalian tanpa harus mencari icon di Google atau di internet yang kadang-kadang scam ya dan terlalu sulit untuk dipakai, kalian tinggal pakai Iconify aja. Di sini kita kan pengen menggunakan Learn More. Learn More itu gunanya untuk menampilkan informasi ke bawah. Misalkan kita pengen cari down row. Nah, ya atau kita menggunakan down aja. Oke, di sini kita punya komponen, kita masukkan sebagai frame. Nah, di sini kita bisa besarkan ukurannya dengan menggunakan layout. Di sini dia udah apa namanya membesarnya secara bertahap juga. Nah, tampilannya bakalan kayak gini.
Nah, di sini kita akan menggunakan learn more. 32 aja. Nah, oke, jadi di sini kita punya button learn more. Sebenarnya lebih bagusnya gini. Ini learn more kita jadikan auto layout frame. Kemudian kita masukkan, saya bisa masuk, tapi kalau tidak masuk bisa langsung dipaksa Ctrl X, kemudian Ctrl V. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Dengan kayak gini, kalian lebih mudah untuk mengontrol jarak. Nah, untuk mengontrol jarak teksnya. Oke, jadi dia tampilannya akan kayak gini. Nah, supaya lebih interaktif, kita buat komponen. Oke. Kayak di game, kalau kalian tekan press any key to continue yang ada slow blinkingnya, kita bisa buat kayak gitu juga. Nah, di sini tinggal ubah opacity-nya aja. Kayak appearance, kita jadikan 75 misalkan. Nah, kemudian ditambahkan komponennya lagi sih jadi 50. Kemudian tambahin komponennya lagi jadi 25 dan 0. Nah, untuk membuat animasi blinkingnya kalian bisa coba gini. Ini bukan on click tapi after delay. After delay jangan terlalu lama, misalkan kita pakai 100 ms. Jadi di sini kita akan menambahin juga 100 ms. Kemudian kita tambahin lagi untuk yang sini after delay. Terus saya atas juga 100. Jadi 100. Eh, 100, 100, 100. Di sini after delay 100 juga. Nah, untuk kembalinya dia sebenarnya harus bikin komponen misalkan 25, nanti 50, 75, 100 lagi. Kurang lebih kayak gitu. Kalau mau halus kurang lebih seperti itu. Misalkan kita bikin komponen lagi, ini jadi 25%. Sebentar. Nah, appearance-nya jadi 25. Kemudian di sini pindahkan ke prototype 100. Oke, 100 ms. Kemudian tambahin sini 50. 50. Sebentar ini saya on click after delay. Delay 100. Dan kemudian ini kan untuk yang 50. Oke, sekarang 75. 75. Jadi kalau misalkan ingin membuat animasi semakin halus, ya nilai opacity-nya sih yang harus diubah. Dan semakin banyak frame-nya, semakin halus juga animasinya. Oke, di sini 75 kita ubah ke prototype. Ini on click diubah jadi after delay. Gitu aja terus.
Kalau mungkin yang pernah berkecimpung di animasi juga pasti tahu dengan ini. Nah, untuk yang last touch-nya kita naikin ke atas. Jadi dia balik lagi ke 100. Oke. Nah, ini untuk komponen animasi. Jadi kita tambahkan di Learn More. Oke. Jadi di sini ada layout otomatis juga dari Figma-nya. Oke, bisa kita lihat dulu. Oke, ini untuk komponennya. Nah, di sini kita udah buat animasi itu ngebling atau eh apa namanya? Berkedip. Nah, tadi itu kan kalian juga penasaran kan kenapa tiba-tiba ada about, photos, dan kontak di sini? Karena dia pakai frame. Jawabannya coba itu, karena dia pakai frame. Oh, dia nggak pakai frame, dia nggak bakalan tampil. Nah, tadi dari ada 2 halaman, sekarang tinggal 1 halaman. Nah, ini learn more. Untuk animasi learn more-nya udah bisa. Kemudian kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, kita buat frame atau perpanjangan aja. Sebenarnya lebih enak perpanjangan. Nah, di sini oke. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan ke tampilannya nih. Jadi, untuk tampilan selanjutnya itu kita akan menampilkan about. Nah, about ini nanti akan berisi semua foto tentang sunset. Gimana cara membuatnya? Kan kita buat judul dulu. Find all your sunset photos here. Oke. Nah, di sini sini Ctrl X, kemudian di sini kita ubah ke design. Kemudian kita uppercase, find all of sunset photos here. Oke. Sorry for my bad English. Oke, kemudian kita besarkan. Misalkan di sini 40. Ctrl D. Sini sunset. Oke. Oke, kemudian kita besarkan. Misalkan 128. Nah, kemudian di sini kita ambil komponen dari sini. Dan Ctrl V. Photos here. Oke, di sini kita punya photos here dan kita besarkan. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita ubah ke komponen dulu biar ukurannya adjustable, bisa diubah. Nah, di sini dia punya ukuran yang sama nih. Kita bisa mengubah gapnya ke negatif juga. Kalau misalkan kalian mau lebih rapat. Nah, di sini sunset itu bisa kalian customize. Misalkan kalian pengen warnanya
Kalian ubah warnanya dulu. Sebentar. Oke, jadi di sini warna sunset itu bisa juga kalian ubah gradiennya. Misalkan ini kan lebih gelap ya. Ini kemudian kita ubah ke lebih terang. Nah, kurang lebih kayak gini, kayak ten color. Kemudian kita tambahin deskripsi, misalkan there are so many people, dedicated people here to share their sunset photos. Oke, ini kan ukurannya terlalu besar, jadi kita kecilkan 32. Nah, bold itu juga menentukan prioritas tulisan. Jadi karena ini tulisannya bukan tulisan utama atau sebagai pelengkap, kalian jangan langsung gunakan bold, tapi ubah entah itu medium atau menjadi regular dan juga tidak menggunakan uppercase. Oke, misalkan kita menggunakan lowercase aja. Nah, contohnya seperti ini. Itu salah satu tips untuk UI UX juga. Jadi gunakan sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi nggak bisa langsung dipakai semua. Nah, ini untuk kalian yang suka bebas pakai kayak gimana. Nah, di sini kita bisa ubah. Nah, jadi di sini fungsinya adalah untuk menjelaskan website ini membahas tentang apa. Kemudian kita jangan lupa untuk menambahkan Shift A supaya ada jaraknya. Oke. Nah, di sini kita ubah juga warnanya. Sebenarnya lebih cocok warna yang lebih gelap. Ya, sama. Oke. Supaya lebih menarik atau appealing, kita butuh gambar. Oke, untuk menambahkan gambar, mungkin kalian yang pernah pakai Canva pasti kenal yang namanya frame. Oke, frame di sini itu juga dipakai buat naruh gambar. Oke, misalkan kita cari di kita bisa gunakan copy image supaya lebih cepat, tapi sebenarnya nggak disarankan pakai copy image karena ukurannya relatif terhadap thumbnail. Oke, ini pakai Afif, ternyata dia bisa di-download aja. Oke, kita punya frame di sini, mungkin kita ubah ke ini, kita ubah ke fixed size jadi 400. Yang lebih besar. Nah, ini salah satu penggunaan frame-nya. Nah, di sini kalian bisa bebas mau ngapain. Misalkan tambahin frame lain supaya dia seperti foto vintage. Kayak kita ubah ke auto layout. Sebenarnya nggak harus auto layout. Dia udah. Nah, di sini perlu diingat juga kan dia bisa nge-cut sendiri karena ada clip konten. Istilahnya overflow-nya di hidden.
Oke, kemudian kita Ctrl X. Terus kita pindahkan ke sini. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Salah satu cara untuk membebani dev. Group selection. Oke, jadi supaya lebih rapi kita pakai sistem group selection. Kita buat salinannya lagi untuk frame yang lain. Nah, di sini kan dia sesama putih. Supaya bisa kelihatan kita tambahkan efek. Misalkan drop shadow. Drop shadow kita pakai warna misalkan atau warna yang ini. Oke, ini lebih cocok. Nah, terus kita cari gambar lain misalkan sunset. Oke, copy image. Kemudian tadi tambahkan di sini. Nah, sini sudah ada. Nah, tadi itu kan kita punya gambar resolusinya kan 5563. Di sini cuma 276 itu alasan kenapa jangan supaya jangan melakukan copy paste. Soalnya pecah gambarnya jelas. Ctrl X di sini, Ctrl V. Nah, oke, kelihatan banget jelas pecahnya. Kita download aja. Save image as. Bentar, WP ya. Oke, WP ternyata coba copy image. Kemudian kita tambahin gambar yang ini. Oke, ini juga ini nggak terlalu buruk lah pecahnya, tapi bisa dipakai. Nah, kita tekan frame-nya, kemudian Ctrl V, dan kita sesuaikan ukuran foto yang bakal kita pakai sebagai spotlight. Nah, tampilannya kan kayak gini. Oke, di sini kita nggak punya sifat khusus, misalkan kayak nambahin drop shadow. Drop shadow-nya juga position X-nya 4, Y-nya 4. Nah, jadi supaya ada di kanannya ada drop shadow, bawahnya juga ada drop shadow. Sama juga untuk yang ini, kita tambahin effects, drop shadow. Kita tambahin misalkan 5 di sini, kemudian 5. Blur-nya mungkin bisa kita matikan, biar lebih jelas drop shadow-nya. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, drop shadow-nya kan kayak gini. Oke, jadi di sini kita akan mengencourage pembaca supaya dia mau mendaftarkan akun. Nah, caranya itu bisa dengan menggunakan bold text, sign and button. Oke. Misalkan dia warnanya lebih gelap dengan menggunakan bold. Oke.
Sebenarnya ada cara lain juga. Misalkan kan kita punya sign in button ya, Ctrl D. Nah, oke. Jadi misalkan sign in button itu nanti kita mengarahkan ke akun login. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dengan cara seperti ini juga. Cuma dia nggak, cuma karena dia ada auto layoutnya jadi nggak bisa. Jadi di sini kita hanya menggunakan efek visual untuk menarik pengguna supaya menekan website kita. Oke, di sini itu fungsinya buat about. Kemudian kita bisa menggunakan kembali elemennya untuk kalian yang mungkin malas, masuk saya juga malas untuk apa namanya menggunakan komponen-komponen membuat komponen baru. Jadi kita akan menggunakan kembali komponen tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan kita bakal pengen nampilin foto-foto atau showcasing atau pamer foto. Sebelum itu kita akan ubah teksnya dulu. Oke, so amazing, right? If you say so. Oke, ini terlalu banyak encouraging juga supaya bisa login by sign up. Oke. Nah, jadi di sini kita pengen memamerkan foto-foto itu. Saya pengen mamerin foto nih. Bisa sebenarnya. Itu tuh namanya aku lupa, tapi dia auto scrolling atau misalkan atau manual scrolling. Mungkin ada Karosel, yang mungkin ada yang tahu, mungkin aku juga lupa. karosel, karosel. Ah ya, carousel. Tuh, carousel. Jadi untuk yang auto scrolling atau manual scrolling itu termasuk carousel. Nah, cara membuatnya itu, ini untuk yang basic. Kita kumpulin dulu semua foto-fotonya. Misalkan copy image, kemudian kita salin. Damn. Biar kembali. Kayak ada kelihatan kan, kita copy image dan kita salin lagi. Nah, kita punya beberapa foto. Oke. Oke, kita punya gambar. Gambar pertama. Oke, kita cari lagi gambar kedua. Misalkan copy image. Terus kita paste. Kita copy lagi, cari yang lain lagi. Kayak karena ini bukan gambar yang dikomersialisasi, harusnya aman. Tadi ada Figma, ntar ketiga.
Sejauh ini kita kayaknya cukup pakai 3 atau 4 foto aja dulu. Oke. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, kita punya gambar. And 400 kita ubah jadi 500 aja. 400 aja, stay di 400. Kemudian kita ubah frame-nya nih. Terus kita ubah, kita hapus gambarnya, kita geser. Jadi dia akan masuk ke dalam frame itu. Oke, ini hapus dulu. Oke, ini hapus. Dan kita tambahkan gambar di sini. Kita adjust. Oke, kemudian gambar yang keempat. X. Hapus. Kemudian kita Ctrl V in. Nah, tampilannya akan kayak gini. Oke, jadi kita udah punya gambar di sini. Nah, tadi kan kita mengenal istilah yang namanya clip content ya. Nah, clip content itu digunakan untuk mengklip. Kalau misalkan kita mendengar istilah overflow hidden, nah itu juga sama, kurang lebih sama kayak clip content. Nah, di sini kita akan clip content dulu. Oke, sebelum itu kita grup biar lebih rapi. Grup itu klik group selection, Ctrl G. Jadi baru kalian sesuaikan di sini. Nah, setelah itu baru kalian, nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, jadi di sini kita akan dan more. Harusnya bisa. Oh ya, nah selain kalian nambahin di frame tadi, kita jangan lupa untuk nambahin prototype positionnya itu, overflow-nya itu kita buat horizontal. Nah, kalau kita nggak nambahin horizontal di overflow, dia nggak bakalan scrolling. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Oke. Misalkan kalau kalian pengen bikin foto yang ada animasinya, tinggal buat foto yang tadi, kalian buat animasi saja. Jadi, tambahin prototype, nanti tambahin waktu berubahnya setiap berapa detik. Oke, kemudian kita akan panjangkan lagi. Ini kemudian kita akan masuk ke kontak. Oke, kita akan gunakan komponen yang sebelumnya. Oke. Ini kita matikan dulu auto layoutnya karena kita memang dari awal pakai auto layout. Nah, oke, kita hapus tadi auto layoutnya.
Kemudian, nah, sekarang kita buat auto layout lagi. Nah, sini kita bisa buat supaya dia punya jarak tertentu. Oke. Mungkin karena ukurannya terlalu besar, misalkan kita ubah ke 60 atau 64. Nah, oke. Jadi di sini kita nggak bakal naruh di bawah, jadi kita akan taruh di sebelah. Nah, jadi untuk kontak, kontak itu pasti akan nambahin yang namanya sosial media atau misalkan phone. Tapi di sini kita akan menggunakan sosial media. Kayak beberapa sosial media yang akan digunakan akan ditampilkan di sini, misalnya Instagram. Ya, misalkan ini di sini import as friend. Kemudian ada Facebook, import as friend. Dan salah satu lagi email. Oke. Nah, sini kita bisa buat komponen. Sebentar. Kita bisa buat komponen. Ya, kita bisa buat komponen untuk setiap media sosial ini. Misalkan Instagram. Kita punya Ctrl A, kemudian kita kecilkan. Misalkan 16. eh Karena kalau buat yang malas setting ya udah tinggal langsung tekan ini aja. Ini kita ubah ke auto layout biar dia bisa kita masukkan. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kita tambahkan latar belakang, fill, masukkan misalkan warna ini, dan kita pilih misalkan 30. Oke. Sebenarnya warnanya juga agak aneh. Karena bawahnya pakai filling, bukan pakai color. Bukan pakai logika warna. That's weird. Oke, kemudian kita sebenarnya bisa langsung bikin komponen lain, misalkan kayak Facebook. Tinggal ubah aja. Nah, sini kita punya Facebook, Instagram, sama mail. Nah, oke, karena kita udah bisa auto layout, kita bisa nentuin ukuran paddingnya. Misalkan di sini 10, 10, 10, 10, dan di sini juga bisa kalian misalkan 20. Supaya lebih lebar aja. Ini 20. Kemudian di sini misalkan 20 juga. Nah, karena kita udah buat komponen kayak gini, sekarang kita pengen buat dia efek hovering. Itu kita buat komponen, Ctrl Alt K lagi, atau langsung aja tekan sini.
create component, kemudian add variant. Nah, di sini kalau hover dia bakal berubah jadi stroke. Stroke itu kita pakai di sini outside. Jadi warna coklat dan ini juga ikut warnanya. Jadi warna coklat juga. Oke, karena ini kurang tebal sebagai marking, kita tebalkan lagi menjadi 2. Oke. Ini untuk Facebook. Kemudian kita buat juga untuk Instagram, sama caranya. Misalkan ini kita fill jadi stroke lagi, coklat dan outside. Dan kita ubah warnanya fill-nya. Setelah kita select, kita ikutin ini warna coklat juga. Dan the last one, and fill jadi stroke, ininya outside. Dan stroke-nya kita ngambil warna ini. Nah, ini bakalan kayak gini. Ketiga ini kita keluarkan dulu dari frame. Ini cuma komponen, nanti gak bakalan muncul. Di sini kita punya Instagram, Facebook, dan mail. Oke. Kita align bareng-bareng, tengahkan. Kemudian kita buat komponen Shift A. Nah, jadi kita punya jarak yang sama. Misalkan kita punya 26, kita ubah ke 30. Gampang. Tak perlu digeser satu-satu. Nah, untuk efek hovering ya, kita akan pindah ke prototype. Kemudian kita arahkan panahnya ke sini. Oke, sebenarnya harusnya komponen ini. Ini on click, jadi while hovering. Animationnya instan. Sebenarnya bisa ke dissolve atau smart animate. Kalau smart animate itu dia lebih ke waktunya lebih fleksibel juga, atau ada perubahan kayak misalkan is in sama is out. On click kita jadikan while hovering sama mail. While hovering dan is out. Oke. Komponennya sudah siap digunakan. Bisa kita lihat lagi. Nah, di sini kita punya Sunset Hunter, About, Photos, dan Contact. Ini tampilan About sama Photos. Photosnya kita bisa pakai carousel. Dan ini ada efek. Nah, di sini ada efek hoveringnya. Saat kita hover atau kita arahkan kursor kita ke sini, dia berubah warna. Oke. Nah, caranya supaya dia about, photos, dan kontaknya bisa scrolling, kita buat frame khusus. Misalkan kita buat frame. Ini frame untuk warnanya kita ubah dulu. Warnanya udah putih. Group dulu, Ctrl G. Oke. Nah, kita pindah ke sini. Supaya nanti saat diklik dia pindah. Ctrl D, kemudian kita about, dan di sini photos.
group selection. Okay. Sounds good actually. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Sesuaikan ukuran frame-nya aja. Kemudian di sini untuk photos kita kemudian kita geser ke kanan. Tapi sebelum itu kita grup dulu yang ini. Ctrl G, group selection. Oke. Setelah itu baru kita pindah ke photos. Kemudian kita tidak lupa juga untuk menambahkan bagian kontak. Ini terlalu kecil. Oke. Nah, sini kita punya bagian kontak. Oke. Nah, supaya dia bisa pindah saat kita hover, kita buat supaya bagian about, kita masuk ke prototype, terus interaction, tetap dibawa ke web about. Harusnya di sini muncul. Oke. Nah, kita arahkan ke about. Right click, kita application conditional, navigate to destination to about. Wait. Nah, di sini kita ubah ke scroll to. Animationnya instan. Kemudian di sini kita punya photos. Nah, di sini photos kita scroll ke photos. Ini frame ke photos. Harusnya di sini pindah ke photos. Nah, oke. Segitu kita udah pindah ke photos. Kemudian kita mulai masuk ke kontak.
Nah, sini kita udah scroll to kontak. Oke, sekarang kita bisa coba about. Nah, dia udah auto scrolling ke sini. Kemudian photos dan juga kontak. Nah, tadi kan dia punya navbar yang sebenarnya nggak nempel ya, jadi agak kesulitan buat apa namanya, buat nekan di setiap scrollingnya. Sekarang kita buat navbar ini punya background warna dulu supaya tidak kesulitan untuk ditekan. Yang ambil warna apa aja? Sekarang kita ambil warna 30. Kemudian kita buat supaya paddingnya menjadi 30 juga. Nah, sedikit lebih besar. Nah, supaya dia bisa lock atau netap di tempatnya, positionnya untuk prototype di scroll behavior kita ubah ke fix. Jadi supaya stay in place. Nah, jadi tampilannya akan kayak gini. Jadi dia akan menempel atau stick ke bagian paling atas. Jadi kalau kalian tekan about, photos, atau kontak, kalian nggak perlu scroll ke atas kayak tadi lagi. Oh ya, jadi setelah ini ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin terlalu asik juga sih saya UI UX. Boleh guys. Yang masih bingung boleh ditanyain ya. Kita maksimalin sampai jam 21.30. Guys, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mumpung ada orang yang bisa ditanyakan gitu. Kalian tanyain dulu aja biar nanti. Atau masih pada bingung ya mulai dari nolnya? Ada yang nanya Oh, Umar ada. Mirzal nih. Boleh Pasa. Kak mau nanya Kak, Boleh. Eh, misalkan saya mau menggunakan vektor untuk membuka sidebar, itu gimana ya? Vektor. Ya kan biasanya ada vektor yang garis-garis, terus nanti ada sidebar dari samping kebuka, itu cara bikinnya gimana ya? Oh, kalau sidebar itu berarti kayak bisa kita geser dulu. Atau kita buat backup, Ctrl D. Ini kan dia masih bisa di itu ya. Oke, nggak bisa. Kalau sidebar, nah ini ada komponen yang bisa kita pakai kembali, misalkan Sunset Hunter. Nah, jadi ini salah satu komponen yang akan menggunakan sidebar. Kita tambahin 130. Oke. Kemudian 70 jadi 30. Oke, di sini kita buat komponen dulu biar lebih gampang buat maintenance-nya.
Ini maksudnya sidebar-nya, nah kalau sidebar kayak gini, apa sidebar-nya perlu dianimasiin juga? Iya Kak, maksud saya kalau kita klik vektornya itu nanti sidebar-nya muncul dari samping itu Kak. Oke. Ini harus coba ke attach dulu. Berarti kalau kayak gitu kita harus pakai ini grup dulu, group selection. Oke, ini harusnya kayak gini sih. Dan ini jangan lupa dimasukin ke dalam juga. Oke, grup 8, vektor ini masukin ke grup 8. Nah, ini biar bisa nyatu. Bisa sih interaction-nya. Mana lagi ya? Aku lupa nih. Klik sih. Klik dulu deh. Bentar. Ini harus masuk di klik. Aduh. Ya, berarti kayaknya mesti itu dulu ya, setbar. Oke, jadi kalau misalkan kita mau bikin sidebar, kita buat dulu komponennya. Nanti di prototype dia harus tambahin interaction. Saya juga lupa caranya gimana. Maaf untuk itu.
harusnya scrolling secara ini ya. Halo, maaf. Oke, untuk pertanyaan ini agak sulit karena saya lupa juga cara ininya. Kalau nggak salah ya mungkin boleh bantu jawab ya udah. Kalau nggak salah tuh ya kita harus bikin elemen tombolnya sendiri ya. Jadi kan tadi kita udah bikin si tombolnya tuh kayak yang arrow panah kanan tuh. Nah, nanti ya udah tinggal disambungin aja sama si komponen sidebarnya ini. Nanti buat animasinya mungkin ya ada bisa sliding ke kanan atau kayak gimana. Mungkin flow-nya gitu sih. Ini karena keterbatasan waktu juga ya. Mungkin kita terima lagi mungkin satu pertanyaan. Intinya buat yang sidebar gitu. Pokoknya nanti bisa dicoba-coba sendiri aja. Mungkin ada pertanyaan lain. Boleh dan. Izin bertanya. Jadi kan apa namanya? Waktu kita bikin desain tuh bikin komponen-komponen gitu ada yang namanya kan dijadiin grup gitu terus dijadiin frame sama dijadiin komponen. Nah, itu tuh saya masih bingung kayak bedanya apa terus kapan harus di grup doang, kapan harus dijadiin komponen, kapan harus dijadiin frame gitu. Oke, kasih buat saya juga. Kita tuh pakai komponen kalau seandainya kita mau buat interaksi. Nah, misalkan nih, kita punya tombol sign in sama sign up. Ini tuh dia pakai komponen. Komponen itu dipakai supaya bisa dipakai berulang-ulang. Yang pertama, jadi tombol sign in sama sign up ini bisa dipakai di tempat lain. Misalkan di tombol, misalkan nanti kita bakal bikin page baru nih. Page baru isinya tuh sign in sama sign up. Nah, isi dari sign in sama sign up, nanti itu bakal dipakein tombol ini lagi. Jadi kamu nggak perlu bikin tombol lagi secara terus-menerus. Kita nggak perlu bikin tombol lagi karena udah ada komponennya. Jadi misalkan gini ya, kita punya halaman, di sini itu halaman sign in. Kita kasih contoh di sini sign in. Untuk sign in, ya udah pakai tombol sign in aja. Jadi kamu nggak perlu yang namanya kita harus bikin sign in. Terus kita harus menyesuaikan elemennya lagi. Misalkan warnanya ini. Kemudian kita buat supaya dia warna latarnya putih. Salah. Kayak supaya warna fill-nya itu dia putih. Nah, kita nggak perlu bikin komponen sign in lagi, tinggal langsung pakai komponen yang udah ada aja. Jadi kegunaannya komponen kayak gini, itu tuh supaya dia bisa dipakai berulang-ulang dan bisa dipakai buat interaksi, misalkan ditekan atau di hover. Kayak mungkin kita bisa lihat contohnya lagi, misalkan kayak ini ada sign in. Sign in ini dia pas ditekan, dia harusnya berubah. Oke, karena kita belum ada nambahin interaksi, kita buat interaksi ini on click. Oke, di sini juga on click. Nah, jadi di sini berubah. Nah, supaya dia bisa kembali lagi, mouse lift. Nah, jadi dia bisa kembali lagi.
Oke, itu untuk yang komponen. Kemudian untuk yang frame itu dipakai buat mengkategorikan, buat mengelompokkan antar komponen. Jadi misalkan komponen khusus ini khusus halaman depan aja. Ya, tampilannya di halaman depan aja, jadi nggak nyampur sama halaman yang lain. Itu buat frame. Jadi misalkan untuk about, kalian supaya lebih gampang buat maintenance atau perbaikan UI UX-nya, ya udah pakai frame aja. Jadi nggak terlalu sulit untuk kayak misalkan dibuat satu-satu dalam satu halaman, itu kan lebih ribet. Jadi kalian buat bagiannya aja. Dan kalau kalian pakai frame, gampangnya itu ini tinggal kalian geser, kalian sesuaikan aja. Ini mau diurutkan kemana-mana aja. Dan selain itu kalau misalkan kalian pakai frame, enaknya kalian bisa misalkan scroll dalam satu frame induk nih, frame utama ke frame anaknya. Itu lebih enak. Jadi kayak tadi, ini tinggal langsung scroll ke bawah. Nah, jadi dia bisa pindah ke sini hanya dengan bermodalkan frame. Sebelumnya kamu ada pernah pakai HTML nggak? Lama. Udah, pernah lama tapi. Udah lama. Oke. Kalau udah lama berarti udah pernah dengar istilah div kan? Udah tahu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Misalkan kayak div class atau div ID. Nah, frame itu sama kayak div. Jadi untuk mempermudah navigasi halaman, pindah-pindah halamannya lebih mudah kalau pakai div. Kemudian yang tadi selain komponen sama frame apalagi? Grup. Oh, grup. Oke. Sebenarnya kalau grup itu biar enak buat buat nyatuin komponen yang beda-beda. Misalkan ini tuh sebenarnya berasal dari dua komponen yang beda. Oke, kita kalau ungroup. Kalau kamu misalkan mindahin komponennya ribet, susah. Nah, misalkan kamu mau geser ini doang. Kamu pengen geser dua-duanya. Nah, yang kena tuh cuma ini doang. Makanya harus di grup. Oke, ini Ctrl G untuk grouping. Nah, saat kamu tekan warna putihnya, gambarnya harusnya juga gabung. Harusnya nyatu juga. Nah, beda sama yang tadi. Kalau nggak pakai grup, nanti dia misah. Jadi kalau misalkan kamu mau geser bagian putihnya, tapi kamu juga pengen gambarnya misah. Tapi kalau kamu grup, mungkin buat demonstrasi lagi. Nih, ini buat yang nggak di grup. Kita pengen mindahin gambarnya nih, ternyata kita nggak sengaja tekan yang warna putihnya, backgroundnya. Ya, ini juga nggak kena. Tapi kalau kita grup, Ctrl G, nah dia juga kena. Nah, bedanya grup, kemudian frame, sama komponen itu. Aman kan? Aman. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin karena waktu udah menunjukkan 21.28 ya. Takutnya kemalaman, kita butuh istirahat juga. Mungkin untuk kegiatan mini class hari ini atau materi hari ini kita cukupkan sekian ya. Nah, tapi setelah ini pastinya kalau misal cuman materi aja kan gak asik kan. Ya belajar nggak cuman harus paham teorinya, tapi kita juga harus langsung praktekin gitu. Nah, makanya setelah ini akan ada tugas. Tugasnya apa, Bang? Jadi tugasnya itu kalian udah dibagi kelompok kan kemarin. Dan kalian juga udah ngajuin judul website dan fitur-fiturnya apa aja. Aku lihat juga kemarin semuanya udah di-approve ya. Cuman ada beberapa yang ada notes juga. Jadi itu diperhatikan juga notes-nya itu seperti apa. Nah, tugasnya nanti kalian buat desainnya,
menggunakan Figma dari judul website kalian yang udah kalian ajukan kemarin gitu. Nah, jadi ini tugasnya tugas kelompok. Untuk deadline-nya itu nanti akan di tanggal 6 Juli sebelum tanggal presentasi minggu depan. Nah, untuk lebih detailnya nanti kalian boleh cek GitHub Academy lagi aja. Dan juga di sana juga nanti ada resource tambahan ya buat kalian belajar mandiri. Karena pastinya kalau sekedar belajar di sini doang kan nggak cukup ya, karena ya gimana gitu, cuman waktunya terbatas. Untuk kalian bisa lebih jago lagi tuh caranya kalian harus ngulik-ngulik sendiri. Nah gitu. Jadi kita udah sediain resource di sana di Repo Academy 2025. Terus di sana juga ada assignment-nya, kalian boleh cek, dan juga resource belajar kalian gitu untuk UI UX desain. Nah, oke, sampai sini tugasnya ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup sepenuhnya. Oke, kalau nggak ada mungkin terakhir ya kita presentasi di tanggal 7 Agustus atau minggu depan ya, Kamis minggu depan. Jadi dikerjakan tugasnya dan have fun belajar gitu ya. Kita cukupkan sekian untuk kegiatan malam ini. Mohon maaf kalau dari kita ada kesalahan kata atau sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Terima kasih Bang, Kak. Kasih Kak. Terima kasih kakak, Terima bang. kasih Kak. Makasih Makasih, Bang, Bang. Terima kasih Kak. kakak, Bang. Terima kasih kak. Terima kasih Bang, Kak. Wisdom. Halo Kak. Itu jawab dulu yang di grup. Udah tadi. Oh, ini masih di record ya? Matiin dulu aja, Umat. Harusnya Hafiz. lah. Harusnya sih enggak sih. Ini cuma waktu doang nggak di record. Oh. Stop recording ntar. Oke, stop. Itu tuh UI. Nah, ini UI. Apa yang kalian lihat, itu tuh UI. Oke, kalau UX itu bagaimana? Oke, kita akan lihat. Oke, sini kita akan ngambil contoh tentang Windows 7. Jadi ini Windows 7 itu salah satu Windows yang enak dipakai lah. Termasuk untuk orang-orang yang udah tua. Itu gampang lah dibandingkan Windows 11 yang tampilannya kayak gitu. Itu UX. Jadi cara ngebedainnya, UI itu apa yang kalian lihat. UX itu bagaimana kalian merasakan. Apakah aplikasi ini gampang dipakai atau enggak. Atau seberapa intuitifnya, seberapa paham kalian tanpa harus belajar, oh gini loh cara pakainya. Itu salah satu UX, UI, konsep UI UX. Oke, jadi dalam pembuatan UI UX ini kita akan menggunakan Figma. Jadi kita akan menggunakan Figma untuk membuat UI UX-nya. Dan ini wajib, sebenarnya bisa kalian download juga. Tapi selama kalian masih bisa aktif atau ngebuka di browser juga bisa, mending di browser aja. Kemudian komponen kedua yang dibutuhkan dalam UI UX itu warna. Jadi kalian nggak mungkin kan kalau bikin desain tuh nggak pakai warna. Nah, bingung nggak kalau mau milih warna, kita bisa pakai colors.co. Oke, dari dulu ini adalah website andalan buat pilih warna. Karena Color sendiri ini
dia mengenerate warna berdasarkan aturan color harmony. Jadi ada teori warna di mana warna itu bisa dikatakan selaras atau tidaknya itu berdasarkan segitiga lingkaran kalau nggak salah. Jadi untuk kalian yang mungkin pernah gambar juga pasti tahu tentang konsep teori warna ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua cara nih. Kita pakai generatornya atau explore trendingnya. Nah, untuk penggunaan colors, kita bisa menggunakan generator. Nah, di sini tuh untuk akun free sendiri dia cuma bisa sampai 5 atau 6 kalau nggak salah. Nah, untuk generate-nya kita bisa menggunakan spacebar. Jadi kalian bisa melihat perubahan warna yang ada. Nah, seandainya nih kalau ada yang cocok warnanya, kalian bisa lock. Oke, kita udah nge-lock nih honeydew. Sekarang kita generate warna yang lain. Nah, nanti akan muncul hasil lain. Ketemu lagi yang cocok. Oke, kita lock lagi. Kemudian kita generate terus sampai kalian menemukan pasangan warna yang cocok. Oke, di sini kita akan lock dulu. Nah, jadi di sini kita punya warna spesial yang bakal kita pakai nanti. Atau kita menggunakan trending palette. Jadi trending palette ini palette yang sering orang pakai. Kalian bisa nyari semuanya di sini. Kalian scroll ke bawah. Dan kalian akan menemukan warna yang kalian suka. Atau kita bisa cari. Nah, kalau colors, kalau yang free atau akun yang free itu dia cuma bisa memilih kalau nggak salah cuma satu warna. Kalau lebih biasanya berbayar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan mau lebih eksploratif bisa pakai color harmony tool aja. Nah, dia pakai color wheel untuk menentukan warnanya. Nah, di sini tuh kita bisa milih warna juga kayak complementary harmony, split complementary, monolog, atau analog. Jadi ada dua cara nih. Kalian mau pakai color supaya lebih gampang atau color harmony kalau misalnya kalian pengen eksplorasi. Biasanya kalau orang yang suka gambar, ya biasanya pakai color harmony. Oke, kemudian kita kan udah nentuin warna nih. Sekarang untuk font, untuk UI UX kita juga nggak pernah lepas juga dari font. Untuk font sendiri kita bisa pakai Google Font. fonts.google.com. Karena di Figma ada pilihan untuk Google Fonts. Nah, di sini selain kalian bisa dipakai buat website, fonts ini bisa dipakai untuk UI UX kalian. Jadi kalian di sini bisa memilih jenis font yang ingin dipakai. Dan kemudian nanti bisa diimpor ke Figma. Oke, kemudian misalkan kalian pengen punya warna nih. Punya warna yang unik lah. Oke, kayaknya blue sky bukan warna yang unik ya. Coba ya. Oke, di sini beach color. Ini kan sudah ada dipilih ya. Tapi misalkan ada beberapa kasus untuk gambar yang tidak memiliki palet kayak tadi. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ada dua cara sebenarnya. Kalian bisa pakai, misalkan pakai program editor, misalkan kayak Photoshop atau GIMP, atau bahkan Paint untuk ngambil warnanya. Oke, di sini kita copy image. Nah, jadi untuk kita ngambil warnanya bisa dengan dua cara nih. Yang pertama pakai Paint atau program editor lain. Terus kita pakai pick color. Misalkan kita ngambil warna yang ini. Nah, dari sini kita dapat palet warnanya. Nah, ini. Terus bisa kalian tambahin di paletnya Figma. Nah, tapi cara ini ribet sebenarnya. Kalian harus copy paste atau download gambarnya. Kan ribet ya buat tiap kali untuk eksplorasi gambar. Cara gampangnya
kalian pakai Power Toys. Mungkin ada yang pernah dengar tentang Power Toys. Jadi di sini aplikasi yang saya pakai buat ambil warna untuk bikin website atau bikin desain. Kalau desain Canva ya kayak gitulah. Nah, contohnya kayak gini. Tadi kan kita udah pick warna yang ini. Nah, keluar nih warnanya. Nah, ini kedalaman warna analognya. Jadi ada dua cara tadi untuk memilih warna. Itu bisa pakai program aplikasi editor. Dulu saya pakai editor juga, kayak Paint atau Adobe Photoshop. Nah, kemudian di sini ada Paint ada Power Toys. Dan kemudian untuk milih elemen ya atau aset-aset gambar, kalian bisa pakai Unsplash. Soalnya kalau Unsplash di sini dia non copyright. Selama nggak dipakai buat dijual aja. Jadi untuk komersial atau non komersial bisa, asal nggak dijual ke tempat lain dan nggak diedit dan harus diedit kalau misalkan dijual ke tempat lain. Biasanya juga kalau untuk vektor itu Victizy. Sebenarnya nggak selalu pakai Victizy ya, tapi kalau biasanya saya pakai kalau vektor itu vektor ya FreePic. Biasanya pakai FreePic. Cuma masalahnya FreePic itu ada gambar yang berbayar. Gambarnya juga ada copyright-nya. Jadi kalau misalkan mau pakai bebas juga harus ada nambahin kredit. Siapa ya kredit yang bikin gambar tersebut? Oke, di sini aman kan semua? Halo? Oke. Terus kita akan lanjut ke memulai bikin desain Figma-nya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ngeliatin, aku mau ngeliatin desain-desain Figma-ku yang dulu. Jadi ini dulu desain yang aku buat buat akademi. Temanya tentang marketplace. Jadi di sini tuh desain yang sebenarnya ramah buta warna. Soalnya warnanya kontras. Nah, di sini adalah salah satu desain marketplace untuk masyarakat. Jadi salah satu project dari akademi dulu. Di sini kita bisa melakukan tekan masuk atau daftar. Kemudian ada form. Dan kemudian ada footer juga. Karena ini sifatnya interaktif, maka kita bisa nekan penjual atau pembeli. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini juga bisa ditekan. Jadi kalau Figma itu kita ada juga desain buat interaksinya. Jadi nanti interaksi ini nentuin kalian harus pakai animasi berapa detik atau nanti dia bakal tampilinnya kayak gimana. Jadi supaya developer itu ada gambaran cara makainya gimana, cara buatnya juga gimana. Kalau nggak ada agak susah sih buat bikin prototipenya. Jadi animasi-animasi yang dilihat ini adalah salah satu prototipenya juga. Oke, kemudian yang kedua itu ya ini ya salah satunya ini juga. Salah satu desain UI UX yang dibuat sama aku, Aul sama Miftah buat iseng-iseng juga. Dan ini juga termasuk interaktif. Nggak terlalu bukan interaktif tapi salah satu prototipenya tampilannya kayak gini.
Karena kita udah ngelihat prototipe cara penggunaan Figma, jadi kesimpulan untuk Figma itu cara desain UI UX yang bagus itu tuh dari tampilan yang pertama. Tampilannya harus intuitif. Jadi istilahnya orang itu tahu, oh rumah itu berarti kita, misalkan kita punya simbol rumah, ini artinya kita masuk ke halaman utama, atau penggunaan kamera, dia akan masuk ke menu kamera. Misalkan contohnya ini, nah ini tuh harusnya saat ditekan dia harus pindah ke menu kamera. Kemudian misalkan lagi kita masuk ke menu profil akan menampilkan profil. Nah, contohnya kayak gini. Ini harusnya masuk ke menu profil. Kemudian pemilihan warna. Jadi kalau kalian bikin UI UX, itu pemilihan warna sangat penting karena warna yang tidak kontras itu juga mengganggu penglihatan. Misalkan gini ya, kontras check. Nah, untuk orang yang punya gangguan penglihatan, misalkan orang itu buta warna atau misalkan orang itu punya ya tunanetra parsial, dia butuh warna yang kontras. Artinya warna foreground atau warna depan dan warna belakang itu benar-benar beda. Ibarat hitam dan putih. Ibarat kalian lihat warna tinta sama warna kertas. Nah, salah satu cara ngeceknya adalah dengan menggunakan web aim. Sama juga kayak pakai colors, itu juga menentukan kontras warna juga. Nah, di sini ada kontras rasio dan juga penilaian warna itu apakah cocok atau tidak. Kemudian selain warna, bentuk font. Bentuk font adalah sesuatu yang wajib karena font itu memberi informasi. Jadi kalian kalau misalkan bikin UI UX, kalian juga pertimbangin UI UX ini ramah nggak buat orang dengan misalkan dengan gangguan seperti orang disklesia atau orang dengan rabun. Nah, orang disklesia kan tidak bisa membedakan font satu sama font lain. Atau tulisan satu sama tulisan lain. Bisa jadi mereka terbalik atau menganggapnya bahwa ini sama. Nah, jadi milih fontnya juga harus sesuai. Font apa yang harus dihindari untuk orang yang disklesia juga harus tahu. Tapi nggak cuma disklesia, yang lain juga harus tahu. Misalkan kalau orang yang sudah punya rabun dekat, orang-orang berumur 40 tahun, itu selera fontnya itu font yang besar-besar. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Nah, itu juga wajib dipertimbangin kalau misalkan kalian mau bikin UI UX. Jadi kalian mau bikin UI UX itu tergantung siapa yang bakal pakai. Misalkan kalau web ini dipakai untuk orang tua, berarti fontnya harus gede. Fontnya harus gede, fontnya harus tebal. Atau font ini misalkan mau dipakai sama orang yang punya tunanetra parsial. Berarti font ini kemungkinan juga harus warnanya kontras. Warnanya harus beda banget antara depan dan belakang. Sama kalau seandainya font ini dipakai untuk anak-anak, kan anak-anak nggak tahu ya kalau dia punya disklesia atau enggak. Tulisan atau fontnya harus tidak yang bisa dibaca oleh anak itu. Jadi istilahnya dia bisa membedakan huruf satu sama huruf yang lain. Oke, mungkin cukup itu aja untuk teorinya. Sekarang kita akan langsung ke praktiknya. Oke, untuk yang pertama-tama kalian bisa buka figma.com. Kemudian kita akan menekan desain untuk memulai desain pertama. Nah, untuk aplikasi yang ini kita bakal bikin untuk website traveling sebenarnya.
Nah, yang pertama kita tekan frame dulu. Frame ini tuh sebagai tempat di mana komponen-komponen yang bakal membuat website itu berada gitu. Jadi misalkan kalian nanti tekan tombol play, munculnya juga berasal dari frame, bukan dari mana-mana, tapi pasti dari frame. Jadi untuk yang pertama kalian lakukan adalah menekan frame. Frame, kemudian di tampilan frame di sebelah kanan ini, kalian tekan desktop dan pilih wireframe. Oke, tadi kan kita sudah punya pilihan warna. Sebenarnya warnanya nggak cocok sih. Tapi akan kita pilihkan lagi. Nah, untuk membuat website itu kita perlu mencari elemen atau komponen. Kita cari di Unsplash. Kita akan mencari page. Kayaknya ini bukan. Oke, salah satu yang kita bisa pakai adalah ini. Kemudian kita geser ke. Nah, oke, di sini tuh kita punya gambar pantai, tapi dia kepotong. Alasannya karena kita menekan clip konten. Jadi penyebab gambar ini kepotong adalah karena clip konten. Kalian bisa menyesuaikan gambarnya dengan cara menggeser gambarnya ujung-ujung gambar ini. Nah, jadi tampilannya akan kayak gini. Kemudian kita akan menambahkan gradien. Cara menambahkan gradien itu bisa ada dua nih. Cara yang pertama itu kita bisa kita timpa. Oke, gambarnya kita timpa. Nah, jadi ini salah satu gambar yang ditimpa, tapi sebenarnya nggak kelihatan. Jadi cara lainnya adalah dengan menimpanya pakai gambar lain. Nah, di sini kita punya gradien. Kemudian kita sesuaikan aja sih warnanya. Nah, untuk mengubah transparansinya, kita main di sini. Ini kan ada opacity. Kita masukin misalkan 50%. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Oke, kemudian nah, di sini kita udah punya gambar. Jadi kita di website kita untuk travel ini, kita punya navbar. Oke, cara membuat sekarang kita akan masuk ke pembuatan navbar. Pembuatan navbar itu bisa kita mulai dengan menggunakan shape. Di sini kita menggunakan rectangle. Kemudian untuk mengubah sudut-sudutnya, kita bisa pakai ini, corner atau radius. Terus saat kita tarik, nilai radiusnya juga berubah. Nah, jadi tampilannya akan kayak gini. Saat kalian geser, nanti akan seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan ini sebenarnya. Misalkan kita buat judul namanya Sunset Hunter. Sunset
Hunter. Oke, kita buat supaya ini apa judulnya besar. Kemudian kita buat bold karena dia merupakan judul. Kemudian kita ubah ke komponen atau frame yang auto layout dengan menggunakan Shift A. Nah, oke, kenapa kita menggunakan Shift A sebagai auto layout? Karena nanti bagian ini lebih mudah untuk di maintenance atau diubah-ubah lah ukurannya. Malah lebih gampang daripada kalian memasukkan secara manual. Jadi kalau tadi kan kita pakai shapes ya, dan berdasarkan pengalaman cara yang kayak gini lebih sulit untuk di maintenance atau diperbaiki kalau seandainya kita pengen ngubah ukuran layoutnya. Oke, di sini kita punya judul namanya Sunset Hunter. Kemudian sini kita punya about. Oke, kita tambahkan about. About, kemudian projects, photos, dan contact. Oke, jadi di sini kita punya button untuk about, photos, contact. Oke, kita jangan lupa untuk selalu menambahkan Shift A untuk auto layout. Jadi nanti saat digabung dengan Sunset Hunter dan yang lainnya, dia bisa menentukan lebarnya secara otomatis. Kemudian photosnya juga jangan lupa Shift A, dan kontaknya juga Shift A. Nah, semua kan udah di Shift A. Kemudian kita Shift A lagi, kita group, kita kumpulin. Kemudian kita Shift A. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Untuk ukuran jarak gap antar komponennya. Jadi kita bisa mengaturnya secara otomatis. Oke, misalkan kita masukin 50 di sini. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kalau misalkan mau lebih gampang lagi, sebenarnya bisa kayak gini. Kita buat salinan dulu. Karena ini akan bisa, karena ini sifatnya interaktif, jadi kita akan buat button. Kita akan buat yang namanya komponen. Komponen itu Ctrl-Alt-K. Nah, di simbol yang ini, itu digunakan sebagai komponen. Saat kita tekan, nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, saat diubah jadi komponen, dia udah bisa digunakan untuk codingan sebenarnya. Untuk program HTML-nya udah keluar. Jadi tampilannya kan seperti ini. Oke. Untuk kembali kita tekan tombol yang ini. Nah, remove status. Oke. Nah, kenapa kita ubah ke komponen? Supaya lebih enak untuk interaksinya. Kalau komponen itu istilahnya objek yang bisa dipakai berulang-ulang. Jadi misalkan kayak kalau kalian di bahasa C itu kan mengenal fungsi. Nah, fungsi itu tuh bisa dipakai di file lain. Itu kurang lebih komponen tuh gunanya itu supaya bisa dipakai di tempat lain juga. Nah, kemudian kita akan gunakan juga untuk photos. Photos itu kita tambahin komponen dan juga kontak kita ubah ke komponen. Oh ya, dan plusnya kalau kita pakai komponen itu, ini kan induknya. Kita punya induk. Jadi kita punya nilai, kita punya about. Kalau seandainya kita punya banyak komponen yang dipakai di berbagai frame, ini kan kita baru satu frame, mungkin nggak kerasa. Ini akan kerasa kalau kalian pakai frame yang banyak. Kalian nggak perlu ngedit satu-satu, tinggal ubah aja induknya. Misalkan about ini kan aslinya putih nih, ini dari komponen induk, kalian ubah aja about. Misalkan fillnya kita ubah ke merah. Nah,
Di sini kalian bisa lihat warnanya berubah karena dia mengikuti warna induk. Kurang lebih begitu kelebihan dari komponen. Jadi saran kalau misalkan kalian mau ngubah ukuran, kalian ubahnya di komponen aja. Selain itu dengan komponen juga, untuk pemilihan button juga kalian nggak perlu bikin manual lagi. Nanti kita akan lihat setelah kita menuntaskan ini. Oke, setelah kita membuat komponen, kita tambahkan untuk photos dan kontak. Oke. Nah, di sini kita grup dengan menggunakan Shift A. Nah, di sini kita punya gap, kurang lebih kita akan pakai setidaknya 70. Nah, di sini kita punya gap 70. Nah, Sunset Hunter ini kan dia punya akun, khususnya login sama sign in. Oke, sekarang kita akan buat button untuk login. Kita akan tulis login. Sign in aja, sign in, sign in. Oke. Nah, kita udah buat teksnya. Sekarang kita akan buat auto layout frame-nya dengan menggunakan Shift A. Oke, jadi kita udah mengubah menjadi Shift A, kita ubah namanya menjadi sign in, biar tidak kesulitan untuk mencari komponennya. Oke, jangan lupa untuk selalu ngubah atau merename setiap komponen. Karena kalau enggak, kalian bingung akan cari di mana. Karena biasanya frame-nya akan jauh lebih banyak di sini. Nah, ini yang akan bikin kalian bingung. Jadi jangan pernah lupa untuk mengubah nama. Nah, di sini kita udah punya komponen bernama sign in. Sekarang kita ingin mengubah warnanya. Oke, warnanya misalnya kita pakai, oke sebenarnya belum ada ngecek ini warna kecocokan warnanya gimana. Mungkin boleh pakai keywords dulu. Atau mungkin bisa langsung aja. Oke, untuk layoutnya kurang lebih seperti ini. Dan kita tambahkan efek. Efek misalkan kita bukan drop shadow, tapi blur. Layer blur. Nah, jadi di sini kita mengenal efek juga. Efek itu ada banyak. Di sini ada layer blur atau yang lainnya. Misalkan kita pengen masukinnya 50%. Nah, untuk penggunaan blurnya kurang lebih seperti ini. Oke, di sini ada sign in. Kita akan buat dia sebagai button. Sekarang kita gunakan fill untuk mengisi warnanya. Dan di sini kita kan putih ya, sama-sama putih. Oke, untuk sign in-nya kita ubah warnanya menjadi coklat. Supaya nggak nabrak dengan